والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga yang ada anak-anakku yang saya sayangi, alhamdulillah sampai malam yang ke-29 ini kita dalam keadaan sehat dan afiat. Mudah-mudahan Rasulullah itu untuk 1 bulan, insya Allah puasa kita 30 hari terakhir hari Ahad, hari Senin kita Idul Fitri. Menurut hasil laporan penghitungan dari kelompok ahli falak, lembaga falak Muhammadiyah maupun dari Nahdlatul Ulama, insya Allah ru'yah yang dilaksanakan oleh pemerintah hari Sabtu malam Ahad besok lusa itu hilal belum nampak, karena menurut hitungan masih di bawah ufuk, sehingga dikenakan 30 hari Ahad masih puasa, Senin beridul fitri, insya Allah begitu. Berarti puasa kita tinggal 2 hari. Kita sudah di penghujung bulan Ramadan ini. Saudaraku kaum muslimin rahimahullah, Nabi Adam itu pernah curhat, umat Rasulullah Muhammad itu mendapatkan 4 kemuliaan, yang mana 4 kemuliaan ini tidak diberikan kepada Nabi Adam. Bahkan kalau kita pelajari cenderung sebaliknya. Apa itu? Yang pertama, inna dula taubati kana di Makkah wa ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makan fa yataqabbalallahu taubatahu. Saya itu bertobat beserta istri saya. Waktunya ditentukan sampai ratusan tahun. Ada yang mengatakan sebuah hadis 200 tahun. Ada yang meriwayatkan 300 tahun. Ambil saja yang sedikit 200 tahun. Tempatnya juga ditentukan di Mekah, tepatnya di Arafah, bahkan lebih tepat lagi di Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Siti Hawa, bapak ibu kita itu, ketika berbuat kesalahan memakan buah khuldi, yang sebenarnya menurut beberapa ayat itu bukan kesalahan mutlak, tapi merupakan kelupaan karena saking santernya iblis menggoda Adam dan Siti Hawa. Dengan kesalahan itu Allah mengajari doa untuk taubat, dan doa itu tercantum di surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan kami ini berdua menganiaya diri kami sendiri. Seandainya panjenengan tidak mengampuni kami berdua atau menyayangi kami berdua, kami akan tergolong orang-orang yang rugi. Itu disenandungkan Nabi Adam dan Siti Hawa selama dipisah. Nabi Adam diturunkan pas di India, Siti Hawa di Jeddah, bertemunya baru ratusan tahun. Anggap 200 tahun di Arafah. Makanya Arafah itu tumbuhan orang-orang yang menangis, orang-orang iktiraf mengakui kesalahan dan dosa. Bagi bapak ibu yang sudah pernah wukuf di Arafah, selama wukuf itu kok tidak pernah menangis, itu harus bertanya, kenapa saya tidak bisa menangis? Apakah saking kerasnya hati saya, saking gelapnya jiwa saya? Syukur tak mengakui saya tidak punya dosa. Hampir seluruh orang yang beribadah haji menangis karena mengakui kesalahan dan dosa, seperti halnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Bahkan di Jabal Rahmah
tempat pertemuan mencurahkan cinta dan kasih sayang yang terhalang selama ratusan tahun itu tertumpah ruah di Jabal Rahmah. Karena itu kadang ada jamaah haji yang ngalah berkah, kepengen duwe jodoh, ndonga untuk jodoh temeriku, kepengen anaknya dapat jodoh, doa di situ, kepengen rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, doa di situ, termasuk kepengen tambah istri, ya doa di situ. Simpennya sakinah mawaddah warahmah. Yang tidak boleh kan ketika rumah tangga awal berantakan. Dan banyak terkabulkan itu. Karena tempat itu tempat mustajab. Sekali lagi, kita ini taubat di mana saja dan kapan saja diterima Allah. Beda dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Ditentukan tempatnya dan waktunya. Kita ini tidak usah nunggu ratusan tahun. Apalagi di bulan Ramadan ini, kesempatan emas kita bertobat kepada Allah. Lebih-lebih yang nanti bisa mengikuti sholat malam, luar biasa. Allah menjemput kita, Allah mendekati kita, menanyakan siapa hambaku yang mohon pengampunan, aku ampuni, dan siapa hambaku yang memohon yang diinginkan aku penuhi. Begitu Bapak Ibu sekalian. Banyak waktu dan tempat. Tidak hanya di Arafah doa kita makbul, di Multazam, Sofa, Marwah, ya, di Maqam Ibrahim, di Maqbarah Rasulullah dan sebagainya. Termasuk waktunya banyak. Setelah selesai sholat fardu, di sela-sela khutbah antara khutbah 1 dan 2, ketika khotib duduk di antara 2 khutbah, itu juga waktu mustajabah. Ketika kita makan sahur 2-3 malam juga mustajabah. Banyak waktu dan tempat yang diberikan kepada Allah kepada kita. Ini yang menjadikan Nabi Adam merasa iri. Yang kedua, inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryana wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratan fayalbasuhumullah. Terus Nabi Adam, saya ketika di surga itu diberikan pakaian yang luar biasa. Panjangnya waktu itu belum perbandingan, ya bagus, dan memang bagus kan pakaian dari sutra. Nabi Adam, Siti Hawa dikasih pakaian keindahan seperti ini. Tetapi ketika melakukan kesalahan memakan buah lepas pakaiannya semua, telanjang dulu, sehingga mereka malu dengan sesama. Nabi Adam malu dengan Siti Hawa malu dengan Nabi Adam. Yang kemudian Allah menolong, memberikan daun-daun tin untuk menutup auratnya itu. Singkatnya, Nabi Adam sebelum dosa masih berpakaian, setelah dosa telanjang. Beda dengan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat dosa sudah tidak akan telanjang, tapi saya iso nggak berpakaian. Kira-kira dosa yang dilakukan umat Rasul telanjang itu apa? Zina. Mari zina, nggak katoke, nggak celana bisa. Nggak katoke, nggak erope bisa. Kita nggak bisa bayangkan. Setelah zina pakaiannya hilang, itu apa? Berapa ribu orang telanjang? Bahkan dulu ketika Gandoli belum ditutup, berapa juta orang yang telanjang? Coba, setelah zina boleh pakaian itu orang. Ya Allah, alhamdulillah, panjenengan sayang kepada umat ini. Meskipun mari dosa, pakaian gak hilang, bisa dipakai. Begitu. Ya. Yang ketiga, inni lamma asaitu furiqa baini wa baina imraati wa ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa la yufraqu bainahum wa baina azwajihim. Saya itu ketika berbuat salah dan dosa dipisah dengan istri saya. Yang tadi kita ceritakan, Nabi Adam ditaruh di India, Siti Hawa di Jeddah.
bertemu ratusan. Sementara umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun berbuat dosa banyak, tidak dipisah dengan istri, dengan suami. Kita tidak bisa bayangkan seandainya bapak suami berbuat dosa di luar, apa di pasar menipu timbangan ukuran, apa mendolimi seseorang atau korupsi di kantornya, pulang istrinya hilang. Tidak bisa bayangkan. Ada seorang istri ketika pamit silaturahmi dolan ke tetangganya, ternyata cangkruk ngerasani, aduh, pulang suaminya hilang. Tidak bisa bayangkan. Ya Allah, meskipun kita banyak dosa, masih diracun, masih dipersatukan dengan istri kita, dengan anak kita. Begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pernah membaca cerita umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu ketika tidak sholat hari Sabtu, karena kemuliaan hari pada umat Nabi Musa itu hari Sabtu. Ketika tidak beribadah pada hari Sabtu dan banyak mencari ikan di laut, dirubah menjadi Allah bentuknya menjadi kerang. Menjadi kerang. Mehdaniyo umat Rasul sehingga Jumatan. Dirubah bentuknya dari kerang atau ketek, utawa ulo, pedus ya anak. Wah, ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah, untung kita jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kata Nabi Adam, inni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Wa ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijal jannah fayadkhuluna abi taubat. Saya itu ketika berada di surga yang penuh dengan kenikmatan seperti itu ketika melakukan kesalahan yang merupakan kelupaan saya dan Siti Hawa, dikeluarkan dari surga, dilepas, diputus segala kenikmatan yang sudah diberikan itu. Akhirnya diturunkan yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu arah dan tidak ada apa-apa. Nabi Adam sama Siti Hawa kemarin berdebat, masih meraba-raba sing tak pangani yopo manggolondi sendirian selama 200 tahun atau 300 tahun. Ketika saya berbuat dosa dikeluarkan dari surga, dunia belum ada siapa-siapa dan belum ada apa-apa. Tetapi beda dengan umat Rasulullah Muhammad. Masuk surga, berbuat dosa di luar surga, dengan taubatnya dimasukkan surga. Luar biasa. Umat Rasulullah ini berbuat dosa berapapun, sampai teruskan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sebanyak butiran pasir di bumi, lihat orang itu buatan butiran pasir di bumi sebanyak apapun, bahkan sebesar apapun dosa kita, selama kita merapat, datang mendekat kepada Allah, taubat kepada Allah, insya Allah diterima taubat kita. Sebab kata Rasulullah, Innallaha la yamallu minal maghfirah hatta yamallu abdu minal istighfar. Allah itu tidak akan pernah bosan memberikan pengampunan hambanya selama hamba itu tidak bosan meminta ampun. Saya lagi, Allah tidak akan pernah bosan memberikan pengampunan kepada kita selama hamba itu tidak bosan meminta ampun. Mumpung di bulan Ramadan, monggo 2 hari dia manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kata Rasulullah, rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma salakha qabla an yughfar. Minimal rugi besar seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan sampai akhir Ramadan belum terampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan dosa kita semuanya saja diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya nanti insyaallah akan dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan beserta keluarga kita. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat.
kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.